Halo nakama, balik lagi di channel Gura-Gura Noni. Sebelum pembahasannya dimulai, ada baiknya jika nakama menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya nakama tidak ketinggalan video lainnya. Di dalam episode 8, kita sudah mengetahui sosok yang ingin membunuh Draken. Sosok tersebut adalah Kiyomasa. Kiyomasa memang mempunyai dendam pribadi terhadap Draken, terutama setelah insiden sabung orang. Di akhir episode kita dilihatkan ternyata ada peran Payan dalam penyerangan terhadap Draken. Payan merupakan teman dekat Pacing. Tentunya Payan tidak setuju dengan pendapat Draken. Payan jelas tidak mau kehilangan sahabat dekatnya. Lantas bagaimana kelanjutan percakapan Payan dengan Draken? Adegan di akhir episode 8 adalah bagian dari chapter 18-21. Tetapi chapter 21 hanya diambil sedikit saja. Berarti dalam episode ini terdiri dari 3 chapter lebih. Kali ini kami akan membahas bocoran untuk episode 9, tentunya dari chapter 21-23. Payan memang tidak setuju dengan rencana Draken soal Pacing. Bahkan Payan menyusun rencana dengan sebagian anggota Mobius untuk menyerang Draken. Draken yang melihat raut wajah Payan berbeda dan begitu janggal. Ada yang tidak beres dengan Payan. Draken yang sedang berjalan dengan Emma kemudian menyuruh Emma untuk menjauh darinya. Draken yang mengetahui bahwa Payan tidak setuju dengan pendapatnya. Kau tidak setuju dengan aku kan? Kau juga tidak menyukai aku, kau mau 1 lawan 1? Majulah, perkataan sekaligus tantangan dari Draken untuk mengajak Payan 1 lawan 1. Akan tetapi, tiba-tiba seseorang dari belakang menyerang Draken menggunakan tongkat. Sontak hal itu membuat Emma histeris dan berteriak. Di sisi lain, Takemichi dan Mitsuya berusaha untuk mencari lokasi Draken berada. Takemichi kemudian teringat dengan apa yang dikatakan Naoto terkait pertempuran geng motor di parkiran Shibuya. Mereka ada di parkiran, kata Takemichi. Takemichi menanyakan Mitsuya, apakah ada parkiran lain selain yang di sana? Tanya Takemichi. Kemudian Mitsuya mengatakan di belakang sana. Takemichi langsung bergegas berlari ke sana. Aku harus tepat waktu. Sesampainya di lokasi, Takemichi dikejutkan dengan Draken yang tengah bertarung sendirian melawan Mobius. Sebagian dari mereka ada yang ditumbangkan oleh Draken. Akan tetapi, kondisi Draken sendiri tidak baik, di mana digambarkan kepala Draken dipenuhi darah. Mitsuya menanyakan, apa yang kau lakukan dengan Mobius P? Dengan hati yang penuh dendam dan amarah Payan mengatakan, dam kau Mitsuya atau aku akan membunuhmu juga. Sempat dengan rasa kesalnya, Emma meneriaki Payan. Payan kau pengecut. Tiba-tiba menyerang dengan tongkat dari belakang dan membawa banyak orang. Draken kehabisan tenaga, sementara Payan dan anggota Mobius begitu banyak. Dan Draken menyadari kemampuannya bahwa 20 adalah batasannya. Karena Draken sudah kehabisan tenaga, Draken menyerahkan sisanya ke Mitsuya. Sementara itu Takemichi justru sibuk mencari keberadaan Kiyomasa yang memang punya niat untuk membunuh Draken. Dengan rasa percaya diri anggota Mobius mengatakan, apakah kalian berdua bisa bertahan? Tampaknya di scene ini Takemichi sangat khawatir dengan Draken yang akan dibunuh oleh Kiyomasa. Dia tampak bingung mencari keberadaan Kiyomasa. Payan kemudian menyuruh untuk menghabisi mereka bertiga. Sementara itu, di tengah kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertarung, kemudian terdengarlah suara knalpot motor yang berisik. Ternyata suara knalpot motor berisik itu adalah Mikey. Lantas semua terkejut dengan kedatangannya Mikey. Mikey datang dan berkata bahwa dia sengaja ditelepon untuk pergi ke suatu tempat sementara Payan dan yang lainnya menyiapkan rencana untuk menyerang Draken. Jadi kalian ingin memecah belah teman? Kata Mikey.
Mikey menjadi curiga pasti ada dalang di balik semua rencana ini, karena yang dia kenal sikapnya tidak seperti ini. Takemichi berpikir bahwa ada pihak ketiga yang memanipulasi Payan. Dengan kata lain, ada seseorang yang menghasut Payan untuk membunuh Draken dengan memanfaatkan persahabatannya bersama Pachin. Ketika lamunan itu berlangsung, tiba-tiba datang satu orang yang begitu tinggi dari pihak Mobius. Orang tersebut begitu asing, ternyata dia adalah Han Masuji, ketua sementara geng Mobius. Seketika Mikey langsung mengayunkan tendangan nuklir ke arah Hanma. Namun tanpa disangka, Hanma mampu menahan tendangan tersebut. Seketika semua orang terkejut dibuatnya. Meskipun fisik Hanma jauh lebih kecil dari Osanai, akan tetapi Hanma mampu menahan serangan Mikey. Tidak ada yang bisa lolos dari tendangan tersebut. Setiap orang yang ditendang oleh Mikey pasti tersungkur, hanya Hanma yang bisa menahan tendangan tersebut. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kekuatan Hanma. Hanma mengatakan akan menghancurkan Toman dan akan membunuh Mikey dengan tangannya sendiri. Takemichi berpendapat bahwa Hanma lah dalang di balik semua ini. Hanma memperingati pasukannya melawan 4 anggota Toman jangan berdiri saja ataupun lari, karena dia tidak lembut seperti Osanai. Dari sini kita mengetahui bahwa Hanma sangat kejam terhadap pasukannya. Dia akan memburu jikalau ada pasukannya yang lari dan menghantam giginya sampai lepas. Hanma kemudian menyuruh 100 anggotanya untuk mengepung mereka berempat. Takemichi pun kebingungan, dia berpikir sejarah telah bergerak keluar jalur dan dia merasa bersalah. Tiba-tiba anggota Toman yang lain datang dengan motornya. Di sana terlihat para divisi dari Toman, mereka tidak tertarik dengan konflik internal masalah Mikey dan Draken, tapi mereka tidak akan berdiam diri jika itu melawan Mobius. Kapten skuad kelima mengancam akan mulai dari menghajar Payan duluan. Dari sinilah pertempuran sesungguhnya antara Mobius melawan Toman dimulai. Inilah yang disebut dengan Battle Royale antara geng sekolah. Semuanya beradu jotos, saling pukul satu sama lain. Draken kembali beringas dengan membantai anggota Mobius. Begitu juga dengan Mikey yang tiada henti mengayunkan tendangan nuklir. Sementara itu, di tengah banyaknya anggota geng yang bertarung, Takemichi justru kesulitan mencari lokasi Draken dan Kiyomasa yang menurut Naoto pada hari ini Draken akan mati. Takemichi bertekad ingin menghentikan Kiyomasa dan melindungi Draken, supaya di masa lalu Takemichi tidak melihat Akun dan Hinata mati lagi. Di sisi lain, Mikey berteriak memanggil nama Payan. Mikey mendekati Payan sambil menghajar semua orang yang menghalanginya. Mikey menanyakan kenapa Payan bisa menyerang Draken padahal Payan sudah tahu bahwa Mikey dan Draken sudah baikan. Payan tidak terima atas Pachin yang dipenjara, dan Payan berpikir Mikey menganggap tertangkapnya Pachin hanya sebuah lelucon. Pachin adalah segalanya bagi Payan, jika Toman mengabaikannya, maka Payan tidak punya pilihan selain menjadi musuhnya Toman, sambil memukul Mikey. Mikey justru tidak melawan dan menjelaskan semua ini. Mikey mengatakan, apakah Pachin ditahan adalah sebuah lelucon? Lihat aku, apakah aku tersenyum? Ini menyakitkan. Mikey menyuruh Payan untuk memukulnya sampai puas. Mikey tidak akan bertarung dengan seorang teman, dan meminta Payan untuk kembali ke Toman lagi. Sementara itu, Takemichi yang terlibat di tengah-tengah pertarungan tersebut terus berusaha mencari Draken. Kemudian, Takemichi melihat Kiyomasa berjalan sambil membawa pisau. Takemichi berniat untuk menghentikan Kiyomasa, tetapi Takemichi melihat pisau yang dipegang oleh Kiyomasa berlumuran darah. Takemichi melihat Draken terkapar tidak berdaya. Takemichi gagal. Takemichi kalah satu langkah oleh Kiyomasa dalam menemukan lokasi Draken. Draken berhasil ditusuk oleh Kiyomasa. Kiyomasa berhasil memanfaatkan kondisi yang kacau tersebut dan berhasil menusuk Draken. Takemichi gagal untuk menyelamatkan Draken. Takemichi berteriak histeris. Mikey, Emma dan Hinata yang mendengar teriakan Takemichi pun terkejut.
Nah itu untuk bocoran episode 9 kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Nakama? Sampai jumpa di video selanjutnya.